Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Roket balasan diluncurkan Hizbullah dari Lebanon ke arah Israel. Roket menghajar kota Haifa dan Tiberias di Israel yang berada di seberang selatan Lebanon. Dilansir Reuters dan Al Jazeera, roket menghantam kota ketiga terbesar Israel tersebut dan 10 orang dilaporkan terluka akibat roket itu. Roket Hizbullah bernama misil Fadi-1. Jumlah roket yang menyerang kota Haifa tersebut ada 2 unit. Selain itu ada 5 roket yang menyerang Tiberias, sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit. Al Jazeera yang melaporkan informasi dari luar Israel menyebut roket jatuh di pusat kota Haifa dan tidak diintercept oleh sistem anti-rudal Israel. Mereka melaporkan ada seorang pria yang jatuh dari pintu bangunan akibat roket itu. Perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel di Gaza telah melewati 1 tahun. Perang bermula pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Dalam setahun ini puluhan ribu warga Palestina pun telah mati syahid menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Serangan militer Israel terhadap Gaza telah menewaskan hampir 42 ribu warga Palestina. Sementara di tepi barat dilaporkan 742 warga Palestina yang terbunuh. Sedangkan dari pihak Israel dilaporkan 1.139 orang tewas, sementara korban luka dari Palestina mencapai 100.000 lebih dan 10.000 lainnya dilaporkan hilang. Sementara dari pihak Israel tercatat 8.000 lebih. Perang di daerah kantong yang terkepung itu telah menyebabkan hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk yang mengungsi dan telah menjadi korban kelaparan dan penyakit yang meluas. Lebih dari separuh rumah di Gaza rusak dan lebih dari 80% fasilitas umum dilaporkan rusak. Hal ini menyebabkan tuduhan genosida terhadap Israel oleh beberapa negara di Mahkamah Kriminal Internasional. Sebuah studi baru oleh Bankrate menganalisis gaji rata-rata dan tingkat pengangguran di antara para lulusan, serta jumlah lulusan dengan gelar lebih tinggi untuk menentukan jurusan perguruan tinggi yang paling bernilai. Sebelum berkuliah, para calon mahasiswa didorong memilih jurusan yang benar-benar diminati dan mampu memotivasi untuk bekerja keras. Selain itu, tidak ada salahnya juga untuk mempertimbangkan seberapa besar keuntungan karir yang didapat atau dapat diberikan oleh suatu jurusan, salah satunya berupa gaji dan tingkat pengangguran dalam studinya. Bankrate menggunakan data survei komunitas Amerika dari Biro Sensus dan mempertimbangkan gaji serta tingkat pengangguran dari para sarjana yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Hasilnya ada 10 jurusan kuliah yang mampu menghasilkan gaji terbaik bagi lulusannya sehingga dinilai sebagai studi paling berharga pada 2024. Porsi teratas ialah teknik elektro, disusul teknik komputer, dan selanjutnya teknik perminyakan. Kemudian jurusan dengan gaji tertinggi lainnya ialah teknik penerbangan, teknik material, dan teknik mesin. Berikutnya jurusan Electrical Engineering Technology, kemudian teknik fisika, serta teknik kimia. Selain itu ada jurusan dengan gaji terbaik lainnya dari ilmu aktuaria. Tumpukan harta yang berlimpah tak membuat pengusaha sukses bernama Eka Cipta Wijaya lupa diri hingga menghambur-hamburkan uangnya untuk kemewahan. Pendiri Sinarmas Group pada 30 Januari 1995 tersebut pernah melontarkan prinsip, percuma menghambur-hamburkan uang sebab tak dibawa mati. Kala itu nama Eka sudah bersinar sebagai pengusaha sukses. Pada Februari 94, majalah eksekutif menobatkan Eka di urutan ketiga sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 13 triliun rupiah. Nilai kekayaan sebesar itu hanya kalah dengan Sudono Salim dan juga Prayogo Pangestu. Kendati semua orang tahu Eka kaya raya, dia malah menunjukkan sikap sebaliknya. Hidup sederhana bahkan mengaku sangat miskin. Alasan Eka berkata demikian didasari oleh pandangan terkait harta yang bersifat fana dan pada kenyataan dirinya merasa sangat miskin.
Dalam kesempatan yang sama, pria bernama asli Oi Ek Chong ini mengungkap bahwa semua harta yang diperoleh tidak akan dibawa ketika ajal menjemput. Atas dasar ini, dia tak pernah menggunakan kekayaan itu untuk kepentingan pribadi. Perkataan ini sejalan dengan gaya hidupnya yang berbeda dan juga jadi sorotan media. Dia diketahui selalu memakai setelan kemeja putih, jas, dan celana hitam, serta tak lupa sepatu pantofel. Bahkan ketika bepergian di luar negeri, dia tak pernah keluar uang untuk foya-foya. Saat di Singapura misalnya, ia hanya mengeluarkan uang $100 Amerika Serikat. Itu pun dipakai untuk memberi tip kepada pelayan di restoran. Pada 1992, wartawan pernah bertanya ihwal kenikmatan jadi orang kaya. Eka menjawab dia tak tahu nikmat atau tidak menjadi orang kaya sebab dia selama hidup sederhana. Eka berujar daripada uang dipakai foya-foya lebih baik dialihkan untuk kepentingan ekspansi bisnis. Toh nanti jika berhasil seorang wirausaha akan mendapat keuntungan pula dari keputusan ekspansi.